OJK turun tangan usai menerima pengaduan terkait penagihan fintech Solusiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 8 pinjol ini dipelototi OJK. Satu pinjol disuruh stop untuk operasionalnya. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ada seorang teman yang informasi sekarang DC makin jadi-jadi, sudah mulai minta uang damai. Bahkan DC minta untuk dicicilkan motornya atas nama si nasabah kalau tidak mau bayar. Nah, kita baca dulu informasinya ya. Guys, tolong kasih saran dong. Jadi aku habis disamperin desi lapangan pinjol. Dia nagih sampai ke kerjaan gitu. Terus dia minta uang damai. Karena emang aku nggak punya uang damai, kira-kira aku kasih berapa ya? Bisa dilaporin nggak sih yang begitu-begitu? Sungguh meresahkan. Sampai-sampai nyamperin ke ruangan tempat aku kerja. Nah, ini dia tidak menyebutkan nama aplikasinya apa, tapi ada yang menyarankan seperti ini. Kalau ada yang minta uang, rekam aja. Aku juga sama desi minta uang udah 3 kali, bahkan sampai minta buat ambilin dia motor tapi atas namaku, tapi aku nggak kasih sepeser pun, bener-bener nggak ada uang. Dia nagih terus bayar tunggakan cicilan 1 kali, aku bayar dari minta 1 juta, aku hanya bayar 600.000 langsung ke aplikasinya. Bulan kemarin aku nggak bisa bayar dan bulan ini juga. Kalau ada duit mending buat nabung pelunasan pokoknya aja. DC nagih terus itu karena udah tugasnya dia, tapi kalau nggak ada jangan, lain kali rekam kak, aku juga kalau DC lagi datang aku rekam. Nah, ini saran yang sangat bagus ya, karena apa? Kalau kita paksakan diri ya membayar mereka, ibaratnya kasih uang rokok, uang jalan, uang ini, besok-besok dia akan datang lagi. Tapi ada juga yang mengatakan ini dilema kak, kalau nggak kita bayar dia akan datang, otomatis kita akan kehilangan pekerjaan. Nah itu dia teman-teman ya, bener kata semua orang. Jadi apapun sekarang itu jangan lupa untuk divideokan, karena Desi semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau kalian misalnya ngasih uang damai, ada yang mengatakan seperti ini, nggak apa-apa lah mbak ngasih uang damai 50.000 aja, yang penting dia nanti pergi daripada kita kehilangan pekerjaan. Nah jangan salah teman-teman, sebenarnya sih ini ada benernya ada tidak, karena ini dua sisi yang berbeda. Satunya kalau kita terus-terusan mengasih seperti ini, otomatis kita akan dijadikan target sama mereka, bener kan ya. Tapi kalau kita tidak memberikan uang, khawatirnya nanti kita kehilangan pekerjaan. Jadi caranya adalah kalau kita ngasih uang, misalnya nih ya, kita terpaksa banget lah harus ngasih uang, jangan lupa direkam. Karena apa? Kalau tidak seperti ini, otomatis penjual tidak akan tahu, karena yang jalan-jalan itu kan pihak ketiga. Ya, ke depan kalau kalian tidak mau kehilangan pekerjaan, jangan lupa rekam segala sesuatunya kalau sampai DC berbuat aneh seperti ini. Ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi seorang teman yang mana dia ngaku ya punya kakak yang kerja di OJK. Pada saat dia sampaikan bahwa dia ada galbay di pinjol, kakaknya bilang yang namanya pinjol ini OJK tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah seperti informasi kakak ini yang mengatakan bahwa hari ini hari kedua belum bisa bayar pinjol. Kemarin hari pertama sudah ngirimin foto editan DPO dan list keluarga beserta niknya. Punya kakak yang kerja di OJK, Pak, ditanya harus gimana, dia bilang pinjol itu nggak ada kantornya, bunganya besar, dendanya juga besar, katanya dari OJK juga nggak bisa apa-apa. Nggak maksud mau minta ditalangin OJK, tapi kalau disebar data begitu apa nggak ada perlindungan? Saya yang punya orang dalam OJK aja begitu, apalagi yang nggak ada. Saya tahu saya salah dan ingin stop, makanya saya berusaha lepas. Intinya yang dimaksud kakak ini adalah dia galbay di pinjol ilegal. Dia merasa takut sebar data karena dia punya kakak yang bekerja di OJK. Benar kata kakaknya, kalau pinjol ilegal itu tidak ada kantornya dan bunganya besar. OJK juga pasti akan mengatakan, maaf itu pinjol ilegal, tidak masuk dalam ranah lingkup kami. Jadi salah satunya cara adalah kalau udah tahu galbay di pinjol ilegal, galbay aja, nggak jadi masalah ya. Kita galbay aja, lanjutkan, tutup segala sosmed,
insya Allah aman. Mau dia kirim sampai ke OJK pun ataupun kakaknya kerja di kantor OJK, pastinya nanti kakaknya punya perlindungan sendiri bagaimana cara mengatasi pinjol ilegal gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya, jadi informasinya kalau kalian selalu dapatkan dari joki-joki mengatakan bahwa nanti ada orang dalam OJK, nanti ada ini, nah dia sendiri yang punya kakak kandung OJK aja mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Kakaknya sendiri juga marah kalau dia galbay, kakaknya sendiri juga marah kalau seandainya kalian berhutang terus sampai galbay. Boleh berhutang mungkin kalau bisa membayarkannya, kalau tidak lebih baik tidak usah beli ini itu. Itu teman-teman ya, jadi jangan percaya sama joki-joki apalagi menawarkan untuk penghapusan utang segala macam, dibantu sama OJK dan segalanya. Untuk OJK sendiri aja tidak bisa berbuat apa-apa apalagi joki itu ya. Dan seperti informasi yang baru-baru ini kita terima, ada salah satu pinjol yang memang sudah disanksi sama OJK akibat banyaknya pelaporan dan diminta untuk berhentikan dulu segala aktivitasnya. Nah ini diambil dari IG-nya Detik Finance mengatakan bahwa OJK turun tangan usai menerima pengaduan terkait penagihan fintech Solusiku. Keluhan masyarakat berupa dugaan penggunaan data pribadi, penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan, dan proses penagihan yang tidak sesuai aturan. Nah untuk itu OJK sudah menghentikan sementara proses penagihan terhadap konsumen yang telah mengajukan pengaduan hingga proses pemeriksaan selesai. Nah itu dia teman-teman ya, bernama pinjol Solusiku yang sudah saya sebutkan dari kemarin, pinjolnya yang bermasalah dan disanksi oleh OJK. Dan lagi ada 8 pinjol yang dipelototi OJK saat ini, terkait juga yang pertama itu TKB 90-nya parah dan paling banyak dilaporkan oleh para nasabahnya. OJK lakukan pengawasan khusus kepada 8 pinjol, 8 asuransi, dan 8 dana pensiun. Saat ini terdapat 8 penyelenggara pindar yang masuk dalam pengawasan khusus OJK karena faktor utamanya adalah permodalan dan tingginya TKB 90 alias orang yang gagal bayar. Nah, ke-8 pinjol tersebut antara lain itu adalah iGrow, kemudian Acceleran, Dana Syariah, Kredit Fast, Modal Rakyat, Papi Tupi Syariah, Indofund, dan terakhir itu adalah Asetku. Nah, siapa yang ada galbay di sini? Kalian pemenangnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi walaupun kita tahu ya saat ini kan ya, kalau kita ngelapor OJK kayaknya efeknya begini, nggak terlalu banyak, males lapor OJK. Tapi jangan salah, semakin banyak orang yang melaporkan tentang keadaan itu, semakin akan dirangkum sama OJK. Ujung-ujungnya apa? Mereka bisa kena denda ratusan miliar dan juga mereka bisa dihentikan operasionalnya. Nah, ini efek dari laporan kalian. Maka dari itu kalau kalian mau melaporkan ke OJK kepada API, jangan lupa bukti. Karena ada nih kemarin yang lapor kepada API langsung ditolak sama API, katanya buktinya kurang kuat, terus lagi pinjolnya tidak menyebutkan nama aplikasi. Dari mana OJK ataupun API bisa menelusuri kalau dia tidak menyebutkan nama aplikasi? Dan ingat, nama aplikasinya, nomor teleponnya, dan kalau bisa biasanya suruh sebutkan namanya. Biar apa? Ketika kalian screenshot, kalian sudah tahu ini Pak yang nyebutkan namanya, ini nama aplikasinya, ini nama DC-nya. Jadi jelas ketika nanti pinjolnya ditegur, pinjolnya nggak bisa mengelak karena sudah jelas ada namanya, ada nama pinjolnya, terus ada nomor teleponnya. Gitu teman-teman ya. Nah buat yang masih galbay, lanjut aja terus galbay, karena saat ini kalau tidak galbay tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tidak galbay, otomatis kita akan terus-terusan terpuruk dan tidak akan pernah bisa keluar. Jadi kuncinya ada pada kalian, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, ikhlaskan diri kalian dan terima segala sesuatunya, dan pasti kita akan bisa keluar ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.